Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Jeron, Pak Soleh? Alhamdulillah baik. Oh ya, Pak Jeron masih ingat gak acara hari ini apa? Ya, alhamdulillah ingat karena hari ini kita akan sharing ya. Kita akan praktek coaching, begitu kan Pak Yudi? Iya betul. Hari ini kita supervisi praktek sekaligus praktek coaching. Praktek ini tidak sudah mengacu pada kurikulum Merdeka Pak Jeron. Jadi saya sebagai supervisor tidak bisa menentukan materinya atau hal-hal yang perlu disupervisi. Cuma dalam kali ini saya mau bertanya kepada Pak Jeron. Saya ingin tahu kompetensi apa yang akan Pak Jeron tingkatkan dalam kesempatan supervisi ini. Oke, dalam kegiatan supervisi ini, menurut saya yang akan saya tingkatkan ya jelas pertama kehadiran secara penuh terlebih dahulu, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Ibu. Ya, jadi Pak Jeron akan memfokuskan praktek coaching nanti dengan kompetisi apa Pak Jeron? Untuk kegiatan coaching siang hari ini untuk saya pribadi, jadi saya akan lebih memfokuskan pada mendengarkan secara aktif, karena di situ saya masih harus belajar bagaimana mendengarkan dengan baik dan menganalisis jawaban-jawaban kunci yang akan di-coaching dengan saya, gitu Pak Yudi. Ya, Pak Jeron, mengapa kompetensi ini harus Pak Jeron pilih? Apakah Pak Jeron masih kurang puas, kurang menguasai, atau menguasai tapi presentasinya kurang? Bagi saya, kenapa saya memilih kompetensi tersebut? Sebenarnya saya menguasai, hanya saja kompetensi yang saya miliki seperti yang Pak Yudi sebutkan tadi masih kurang. Jadi ya skalanya masih standar lah, begitu menurut saya Pak Yudi. Buat Pak Jeron, kalau boleh saya buat skala kompetensi dari mendengarkan secara penuh ini, Pak Jeron ada di skala berapa? Kalau 1 sampai 10? Kalau saya pribadi, jadi untuk kompetensi mendengarkan aktif ini, saya posisikan skala penilaian pada diri saya dalam penilaian 6, 5 atau 6 lah begitu, karena masih banyak hal-hal yang kurang menurut saya. Jadi bagaimana saya memahami dan menganalisis arahan-arahan atau jawaban serta curahan hati dari coaches beberapa orang-orang yang di-coaching dengan saya, begitu Pak Yudi. Berarti nilai skala Pak Jeron 5 dan 6 ya untuk kompetensi mendengarkan secara penuh. Karena kalau seperti itu, jadi pada hari ini kita akan fokus pada kompetensi yang Bapak Jeron pilih. Saya bertanya lagi Pak Jeron, jadi target Pak Jeron pada hari ini tentang kompetensi ini apa Pak Jeron? Oke, target saya berarti dari mendengarkan secara aktif ini, target saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang coach yang nantinya juga bisa saya pelajari terhadap saya pribadi. Jadi ada feedbacknya seperti apa, dan imbasnya juga bisa saya terapkan di sekolah saya nantinya, seperti itu Pak. Kemudian untuk mencapai target itu persiapan apa saja yang Pak Jeron sudah siapkan? Oke, untuk mencapai target tadi, persiapan yang telah saya lakukan jelas pertama mempersiapkan diri sendiri dulu ya secara mental. Kemudian saya juga lebih memfokuskan
tadi kompetensi dan memahami arah tujuan pembicaraan atau kegiatan kita pada siang hari ini. Lain-lain mungkin menyusun pertanyaan agar nantinya semua tujuan bisa tercapai. Begitu Pak Yudi. Baiklah, kalau seperti ini saya mohon izin kepada Pak Jeron dan Pak Soleh. Nanti ketika Pak Jeron melakukan coaching, saya akan izin untuk mengamati. Bagaimana? Diizinkan Pak? Siap, diizinkan sekali Pak Yudi. Terima kasih. Kalau begitu saya persilakan Pak Jeron dan Pak Soleh untuk melakukan praktik coaching. Baik, terima kasih Pak Yudi atas waktunya sebagai pengamat atau supervisor pada siang hari ini. Jadi saya akan meng-coaching Pak Soleh sebagai coach pada acara coaching hari ini. Sebelumnya bagaimana Pak Soleh kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak Jeron. Oke, kita sharing hari ini ya. Jadi santai enjoy saja. Kira-kira sebelum kita mulai saya mau bertanya dulu nih sama Pak Soleh. Kira-kira ada apakah gerangan? Jadi tujuan kita pada siang hari ini Pak Soleh ini menemui saya, sharing dengan saya. Kira-kira apa dulu nih tujuannya? Terima kasih Pak Jeron. Jadi sebelum ke tujuan, saya ceritakan dulu keinginan saya. Jadi saya ini jadi guru sudah berpuluh-puluh tahun Pak Jeron. Tapi dalam saat saya ada di depan kelas praktek ngajar itu, saya sering mengalami yang namanya mati ya, sudah kehabisan ya di depan siswa. Dia mempersiapkan model macam pembelajaran seperti ini, tapi nyatanya di kelas tidak bisa berjalan. Nah, ini saya melakukan konsultasi dengan Pak Jeron ini, ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak Jeron. Oke, jadi Pak Soleh merasa dari beberapa tahun ini Pak Soleh mengajar begitu-gitu saja gitu ya Pak ya, karena zaman sekarang sudah makin berkembang. Nah, kira-kira nih Pak, pertanyaan dari saya, dari hal sedikit poin Pak Soleh tadi, kira-kira apa yang ingin dicapai atau tujuannya Pak Soleh? Poin pentingnya deh seperti apa? Jadi saya ingin dapatkan solusi agar pengalaman saya ngajar tahun-tahun yang lalu beberapa puluh tahun itu tidak terjadi lagi. Jadi saya tidak mengalami mati gaya di depan siswa. Jadi bisa mengembangkan siswa, mengembangkan pembelajaran saya dengan bagus. Kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa nyampe ke siswa, siswa pun bisa senang dalam pembelajaran saya, aman, nyaman, itu yang saya inginkan. Oke, baik Pak Soleh, rupanya sangat menarik sekali. Memang sebenarnya Pak Soleh kan cukup lama mengajar. Nah, saya ingin tahu selama ini memang bagaimana Pak Soleh melakukan pembelajaran atau hal-hal apa saja, kenapa sampai baru terasa sekarang masih pasif atau monoton? Memang apa sih yang terjadi gitu loh Pak? Ya, ini selama ini saya ngajar ya masih cara-cara yang masih tradisional, boleh dikata jadul lah. Jadi saya melihat guru saya ngajar ke saya, yaitu saya terapkan kepada siswa saya. Tapi setelah saya jalan-jalan kemana-mana, berbagi dengan teman-teman yang lain, bercerita-cerita, lihat guru-guru muda itu ternyata hebat-hebat cara pembelajaran, lebih menarik. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Bagaimana caranya saya bisa jadi guru hebat seperti yang saya lihat guru-guru muda saat ini, Pak. Berarti semakin termotivasi untuk anak-anak gitu ya Pak, buat membuat pembelajaran yang lebih baik, kemudian hal-hal yang lebih maju lagi. Mungkin nih Pak, kalau misalnya saya kasih nilai, nah kira-kira Pak Soleh saat ini ada di rentan 1 sampai 10 deh, ada di posisi skala keberapa Pak? Nah, coba. Kalau 1 sampai 10, saya merasa saat ini masih berada di posisi angka 5, Pak. Karena pengalaman buruk itu sering saya alami gitu, Pak. Oke, angka 5 berarti separuh dari penilaian maksimal gitu ya Pak ya?
kira-kira Pak Soleh memiliki apa aja yang sudah dilakukan atau usahanya selama ini Pak? Jadi tentunya kalau Pak Soleh sudah dapat masalah seperti tadi, pasti Pak Soleh tidak akan mungkin diam kan? Pasti ada hal-hal yang terus digali dan dipelajari, atau kira-kira aksinya apa saja yang selama ini atau solusinya mulai mau diterapkan? Ya selama ini yang saya lakukan ya belajar mandiri, kemudian bertanya dengan teman-teman. Karena saya sendiri Pak ya selama berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah terlibat aktif dalam kegiatan guru-guru yang bareng-bareng MGMP, itu belum pernah sama sekali. Kemudian workshop dari dinas ataupun dari manapun yang saya ditunjuk berangkat belum pernah sama sekali. Jadi lebih banyak saya belajar mandiri, ikut workshop mandiri dengan tujuan ya itu tadi menutupi kekurangan saya sehingga bisa pembelajaran yang menarik itu Pak ya. Oke, jadi Pak Soleh belum pernah sama sekali mengikuti workshop atau pelatihan selama ini. Jadi disinilah atau saat ini makanya sharing ya Pak, bagaimana sih mengembangkan sebuah pembelajaran yang kata Pak Soleh tadi ingin jadi guru yang luar biasa atau guru hebat. Saya masih penasaran loh Pak, yang menurut Pak Soleh apa ya skala atau guru hebat yang seperti apa yang Pak Soleh inginkan? Nah tadi sudah dapat gambarannya juga, pastikan punya hebat dalam hal apa gitu loh Pak. Iya, yang saya maksud dengan guru hebat di sini bukan guru yang punya prestasi tingkat kabupaten, nasional atau bahkan internasional, tidak. Tapi hanya sekedar hebat di depan murid, jadi bisa menguasai kelas, pembelajaran yang menarik, siswa dengan enjoy belajar dengan saya, itu yang saya harapkan. Jadi bukan prestasi yang mulu-mulu, jadi hebat di depan siswa-siswa saya. Oke, jadi pengembangannya sesuatu yang simpel tapi berpengaruh kepada anak didik begitu ya Pak ya. Oke, tadi Pak Soleh juga sudah mengutarakan bahwa bisalah mengikuti pelatihan atau lain-lainnya. Kira-kira Pak, mulai kapan nih penerapannya? Akan dimulai dari mulai mengikuti pelatihan tadi atau mulai merubah cara pembelajaran yang baik di kelas? Pastikan Pak Soleh ada oke, sekarang nih mau dimulai, ada itulah aksinya. Kapan kira-kira Pak? Saya pinginnya dalam waktu dekat ini, mungkin ya minggu depan. Ini karena kegiatan MGMP, begitu saya masuk di sekolah baru ini saya nggak bisa ikut MGMP tadi. Itu pun kegiatannya tiap bulan. Ini kebetulan minggu depan ada kegiatan di MGMP. Inilah nanti saya akan lebih aktif lagi di kegiatan MGMP itu aja. Oke, melalui kegiatan MGMP jadi ya. Kemudian kalau Pak Soleh sudah mengutarakan aksinya, kemudian tujuannya, kira-kira Pak target penilaian berapa? Tadi kan 5 ya. Jadi kalau sudah punya rencana solusi dan aksi yang sangat luar biasa bagi saya, kira-kira ininya naik ke skala penilaian berapa Pak dari 5 tadi? Kalau untuk peningkatan saya tidak berani mulu-mulu ya Pak ya, karena ini butuh proses waktu yang lama. Jadi belajar menarik itu tidak bisa sekali kemudian dipelajari langsung bisa kita praktekkan. Menurut saya butuh waktu lama untuk bisa menemukan jati diri saya, mengembangkan pembelajaran di depan siswa. Makanya target saya paling enggak ya angka 6 atau 7 lah. Angka 7 itu maksimal untuk saat ini yang saya inginkan Pak. Oke, 7 itu sudah luar biasa bagi Pak Soleh. Mungkin Pak, pasti di setiap pelaksanaan itu ada kendala. Nah, komitmen Pak Soleh bagaimana nih kalau misalnya ada kendala terkait tadi penerapan merubah pembelajaran di kelas atau mengikuti pelatihan di MGMP, pasti ada hal-hal yang ya menghambatlah perjalanan Pak Soleh. Gimana tuh Pak komitmen Pak Soleh? Kalau untuk hambatan, insya Allah saya masih bisa mengatasi karena di sekolah juga ada guru-guru hebat. Nanti mungkin hambatan-hambatan yang sedikit-sedikit itu saya bisa konsultasi dengan teman-teman guru yang lain sehingga bisa mengatasi permasalahan saya. Oke, baik, terima kasih Pak Soleh. Nampaknya Pak Soleh sudah bisa menjawab sendiri, memiliki solusi dan tujuannya pun juga sudah jelas. Jadi tidak hanya keluhan saja, tapi rasanya siang ini kita bisa sharing.
Nah, terakhir sebelum saya tutup, gimana Pak perasaannya sekarang sudah kita sharing sebentar? Ya, alhamdulillah Pak Jaron, yang tadinya saya kebingungan dengan keinginan saya bertahun-tahun, tapi setelah bertemu dengan Pak Jaron, kita bercakap-cakap seperti ini dengan kondisi yang santai, ternyata saya menemukan solusi bagi diri saya sendiri. Nah, mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan pada pertemuan ini secepatnya bisa saya terapkan dan bisa mengubah cara mengajar saya di depan-depan murid saya. Baik, terima kasih Pak Soleh. Jadi semoga apa yang tadi diutarakan dari mulai tujuan, harapan, kemudian aksinya semoga bisa berjalan dengan baik, dan saya tunggu kita bisa sharing kembali. Nanti ya kita bisa kontak kembali bagaimana perkembangannya. Kemudian saya tunggu juga cerita-ceritanya karena saya sangat excited sekali. Saya sangat bersemangat karena luar biasa, karena saya juga butuh belajar Pak Soleh. Terima kasih banyak atas sharing kita hari ini. Saya juga banyak belajar pengalaman. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Lain-lain lagi akan saya tunggu komunikasinya. Begitu ya Pak Soleh ya. Iya, terima kasih kembali Pak Jaron. Sama-sama ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan memang saya harapkan nanti kita bisa ketemu kembali. Oke, terima kasih Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeron dan Pak Soleh, percakapan yang sangat menarik. Menurut Pak Jeron, apakah kompetensi yang Pak Jeron pilih sudah terpenuhi? Alhamdulillah dari kegiatan sharing coaching hari ini, menurut saya kompetensi yang saya capai sudah terpenuhi, begitu Pak Didi. Tadi di awal Pak Jeron berada di posisi skala 5 dan 6 ya. Menurut Pak Jeron sekarang berada di posisi berapa setelah melakukan percakapan ini? Oke, menurut saya kalau tadi 5 dan 6, saya sekarang menempatkan posisi diri saya pada skala 8. Karena kenapa? Tadi saya mulai belajar dan mulai menganalisis setiap kata per kata apa yang diutarakan oleh Pak Soleh, agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian solusi yang diterapkan bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Nah, dari situ saya merasa saya mulai naik penilaian skala prioritas gitu kan. Baiklah, selanjutnya hal positif apa yang Pak Jeron ambil dari percakapan tadi terkait kompetensi yang Pak Jeron pilih? Jadi hal positif yang telah saya dapatkan, pertama tadi satu, jadi saya mendapatkan sesuatu hal simpel jadi hebat itu bukan dari sesuatu yang besar. Jadi dari sesuatu hal simpel dan sederhana itu bisa membuat kita menjadi seorang guru yang hebat. Nah, dari mendengarkan aktif tadi di situ saya dapat meresapi dan kembalikan lagi kepada diri saya. Tuh. Baiklah Pak Jeron, setelah saya amati percakapan coaching dengan Pak Soleh tadi, saya melihat kompetensi yang Pak Jeron pilih, mendengarkan dengan aktif itu sudah sangat baik. Selanjutnya rencana kedepannya apa yang akan Pak Jeron lakukan dalam penerapan coaching selanjutnya? Oke, kalau penerapan coaching selanjutnya bagi saya mungkin meningkatkan kompetensi saya yang lain ya Pak, karena jelas saya masih ada kekurangan sekalipun saya sudah berusaha dengan baik agar nantinya ketika saya menghadapi klien atau coach yang lain pasti kan akan berbeda karakter lagi. Itu sih Pak. Oke, kalau boleh saya berikan saran Pak Jeron, sebelum melakukan coaching sebaiknya kita menggunakan teknik stop dulu untuk menenangkan pikiran hati kita. Gimana Pak Jeron?
Oke, siap. Terima kasih Pak sarannya. Mungkin bisa nanti akan saya terapkan untuk kegiatan coaching berikutnya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Jeron atas waktunya. Saya rasa supervisi kali ini sudah berjalan dengan baik. Kompetensi yang Pak Jeron pilih sudah baik dan semoga kedepannya kompetensi ini semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.